Ternyata dalam kurun waktu 5 tahun itu, saya membuat diri saya sendiri susah. Makanya saya ingatkan sahabat-sahabat muda yang sekarang masih meniti karir, jangan sekali-kali Anda menyusahkan diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, apa kabar? Saya doakan semoga semua sehat, semua lancar aktivitasnya, dan insya Allah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, kali ini kita sharing kembali. Semoga sharing pendek ini dapat bermanfaat ya sahabat-sahabat. Sharing ini akan berbagi pengalaman. Kalau saat ini sudah masuki usia seperti saya ini, barangkali tepat ya untuk berbagi pengalaman. Syukur-syukur memang benar-benar bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Sahabat-sahabat, yang saya maksud ini adalah bagaimana kita menentukan titik start. Kita akan start di titik mana dan kita mau meraih apa. Nanti saya akan cerita sedikit saja barangkali yang merubah hidup saya dan keluarga sangat signifikan. Yang pertama, ini yang melekat di dalam ingatan saya. Yang pertama, kita memang harus memberanikan diri. Memberanikan diri untuk menetapkan target untuk diri sendiri. Dulu target saya pertama itu simpel sahabat-sahabat. Saya pampang foto wisuda kakak saya yang sulung. Karena kakak saya sudah di wisuda jadi insinyur di UGM. Jadi saya tulis juga, saya juga bisa seperti kamu. Tanda seru. Dan itu saya masukkan di dalam plastik di meja belajar saya, dan itu sering dilihat kakak saya. Intinya sebetulnya memang saya sengaja itu saya taruh di tempat yang terlihat oleh kakak saya dan yang lainnya kalau yang masuk ke kamar saya. Jadi dengan demikian itu mengingatkan saya terus-menerus seperti itu. Nah, itu target pertama yang terkait dengan pendidikan. Nah, yang berikutnya barangkali masih banyak yang saya sudah tetapkan, termasuk urusan jodoh. Itu juga saya menetapkan target-target tersendiri. Karena saya dulu mentargetkan jodoh itu atau saya mencari pacar itu minimal saya sudah semester 1. Sepanjang SMA saya nggak boleh. Itu yang melarang diri saya sendiri, sahabat-sahabat. Nah, seperti itu. Nah, dalam perjalanan karir saya dulu langsung idealisme saya berangkat ke Palembang, singkat kata. Berangkat ke Palembang, bekerja di sana. Namun demikian, idealisme saya yang ingin mengabdikan diri saya di tanah kelahiran saya, mentok sana, mentok sini, sahabat-sahabat. Sehingga mau nggak mau saya harus hijrah. Saya hijrah kerja di Jakarta. Nah, dari situ
Ini yang intinya yang ingin saya share, sahabat-sahabat. Saya bekerja masih dengan idealisme saya. Dalam 5 tahun pertama, sahabat-sahabat, itu saya sangat hitungan, sangat berhitung. Gajinya berapa, saya kerja apa, dan lain sebagainya. Ternyata dalam kurun waktu 5 tahun itu, saya membuat diri saya sendiri susah. Makanya saya ingatkan sahabat-sahabat muda yang sekarang masih meniti karir, jangan sekali-kali Anda menyusahkan diri sendiri dengan cara seperti itu. Makanya di tahun ke-6 masuk bulan Desember, di tahun ke-5 Desember maksud saya, menjelang masuk tahun ke-6, saya membuat resolusi. Ini kata kuncinya, sahabat-sahabat. Kata kuncinya di sini. Apa resolusi saya? Simpel, sahabat-sahabat. Saya mulai tahun ke-6 besok, ya, di perusahaan itu, saya nyatakan di diri saya sendiri, saya tidak akan kerja hitungan lagi. Itu, sahabat-sahabat. Itu yang merombak paradigma saya. Dan semenjak itu, alhamdulillah, apa yang saya jalani lebih ringan, lebih nyaman. Walaupun sebetulnya saya sering tanda petik dibully oleh teman-teman saya. Kok mau ini, kok mau itu. Saya nggak peduli. Dan saya membuat track sendiri dan saya yakini itu track yang benar. Sehingga tidak ada beban untuk saya. Paling-paling bebannya apa? Capek. Dengan capek, istirahat, selesai, sahabat-sahabat. Kalau capeknya di pikiran, istirahat nggak cukup. Dengan saya tidak hitungan, ya, saya dulu nggak menyadari. Dengan saya tidak hitungan, tapi dengan nawa itu yang lurus, itu menjadi nilai ibadah. Itu kata Ustadz yang saya sempat curhat. Makanya dalam sepanjang waktu sampai detik ini, kita memang harus sering memperbaiki atau meluruskan nawa itu, meluruskan niat. Supaya apa yang kita lakukan itu menjadi saving, menjadi tabungan. Dan insya Allah nanti akan kita panen di kemudian hari. Sahabat-sahabat, kata kuncinya itu sebetulnya, sahabat-sahabat. Dan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya diberikan amanah oleh Allah memimpin perusahaan itu, sahabat-sahabat. Luar biasa. Apa yang terjadi, sebetulnya banyak hal yang saya ingin ceritakan ke sahabat-sahabat. Namun demikian, barangkali karena menyangkut durasi, barangkali cukup dulu sekian. Barangkali nanti di sesi berikutnya kita sampaikan pengalaman-pengalaman yang lain, barangkali bisa bermanfaat. Demikian sahabat-sahabat, doa kami untuk sahabat-sahabat semoga sehat dalam perjuangan, semoga lancar, aktivitasnya semua lancar, dan utamanya memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu sahabat-sahabat.